Halo semua, kembali lagi channel Mitologi. Di video kali ini saya akan share ya bagaimana caranya kita membackup VPS kita ke S3 Storage. S3 Storage ini adalah media penyimpanan cloud computing ya, yang dia scalable dan sangat bisa diandalkan ya. Kenapa kita backup VPS kita ke S3? Karena banyak layanan VPS itu ya, terutama seperti Contabo itu tidak menyediakan backup secara berkala ya. Jadi dia sistemnya hanya snapshot. Kalau di Vultr atau DigitalOcean dia ada backupnya, tapi alangkah baiknya kalau kita punya redundant backup atau backup cadangan yang kita pegang sendiri gitu. Jadi ketika terjadi masalah backup di provider itu nggak bisa direstore, kita masih punya cadangan backup sendiri. Dan ini kita backup semua data di VPS-nya ya. Nah, untuk di VPS itu ada beberapa folder penting yang perlu teman-teman backup, yaitu ada /srv, /home, /etc, /var. Nah, folder-folder di atas ini merupakan folder yang penting yang harus Anda backup di VPS. Tapi kalau Anda mau backup misalnya parsial aja, misalnya web servernya aja, berarti datanya kan di var ya. Misalnya teman-teman pakai di Apache, var www, nama folder web aplikasinya berarti ada di sini. Berarti kalau mau simpan /var-nya aja juga bisa. Nah, untuk backupnya ini kita pakai tool namanya S3 CMD ya. Jadi kita bisa menghubungkannya ke S3 Storage melalui CLI nantinya. Oke, untuk S3 Storage-nya karena saya punya itu DigitalOcean Space ya. Tapi teman-teman bisa pakai S3 Storage compatible lainnya seperti Contabo Object Storage ataupun Vultr Object Storage. Ini kita login dulu ke DigitalOcean-nya. Kita klik space ya. Di sini ada manage, pilih space. Ini space object ya. Nah, di sini kita bisa bikin ya space object storage-nya. Kita klik aja create space bucket. Nah, di sini kita pilih data centernya, teman-teman pilih aja yang Singapura. Nanti atau teman-teman pilih yang lokasinya itu sama dengan lokasi VPS-nya. Misalnya VPS-nya di Jerman ya pilih aja yang Jerman gitu. Untuk CDN-nya nggak usah di-enablekan. Nah, ini kita kasih nama bucketnya ya, tempat untuk menampung backup-nya, misalnya backup VPS misalnya. Oke, lalu kita klik create space bucket. Kita bisa bikin 100 bucket ya, dan itu biayanya $5 per bulan. Jadi ini udah cukup murah lah. Dia dibatasi berapa giga gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek ya di SD Store ini dia kasih limit berapa giga. Oke, udah berhasil ya kita bikin nama bucketnya backup VPS. Selanjutnya kita generate ya API-nya supaya bisa interaksi nanti dari S3 CMD tool yang kita install di VPS ke bucket dari backup VPS ini. Nah, di sini kita pilih yang space key. Kita klik generate new key, kita kasih namanya key backup misalnya atau backup key ya. Kita klik create access key. Nah, key ini teman-teman simpan ya karena nanti bisa berguna untuk yang lainnya. Jadi disimpan aja secret key-nya nih. Ini saya taruh di notepad aja ya. Ini yang ini untuk access key-nya. Access key ini. Oke, di sini secret key ya. Secret key. Nah, berarti kita udah punya bucket, udah kita generate access key, juga kita punya secret key. Key ini kita gunakan nanti untuk integrasi ya antara S3 CMD tool dengan backup VPS yang ini, yang bucket ini, supaya bisa kita modifikasi lah seperti tambah data, delete dan lain-lain. Nah, kita akan coba login ya ke VPS. Let's say kita mau backup yang kata duin ya. Oke. View zoom-nya mana? Terminal zoom. Oke, udah gede.
Oke, di sini jangan yang 2 lah ya. Ini jangan 2, yang lain lah. Yang 3. Nah, di sini kita sudah punya ya. Kalau kita lihat di home itu ada backup, server panel dan lain-lain nih. Ada file-file website juga. Jadi kita akan coba yang backup yang home ini. Oke. Langkah pertama kita adalah nginstal ini S3 CMD-nya. Nah, kita apt update. Oh, ini pakai Alma Linux ya. Yum update. Ini OS-nya Alma Linux. Oke, baru kita yum install S3 CMD. Yum install S3 CMD. Jadi kalau teman-teman pakai Ubuntu bisa pakai apt install S3 CMD ya. Karena ini Alma Linux kita pakai yum aja tadi. Kita cek versinya S3 CMD, save version. Nah, ini udah terinstall ya S3 CMD versi 2.3.0. Sampai dengan tahap ini kita udah berhasil ya install S3 CMD. Selanjutnya kita konfigurasi S3 CMD-nya supaya bisa kita hubungkan ke bucket dari DigitalOcean Space tadi. Kita klik S3 CMD, configure ya. Configure. Ini configure, ntar access key, dia minta access key, kita copy yang ini access key. Paste, enter. Dia minta secret key, kita masukin secret key. Yes. 8, enter. Nah, default regionnya SG ya. Singapura. Nah, S3 endpoint-nya kita masukkan yang ini. S3 endpoint-nya yang ini ya. Nah, ini kita masukkan yang ini. SGP1 DigitalOcean nih. Dia minta SGP1 ya. Di sini sgp1.digitaloceanspace.com. Nanti kalau teman-teman pakai region yang bukan Singapura, nanti dia bukan SGP1 gitu. Misalnya New York 1 gitu. Nah, untuk stylenya ini nama bucketnya dot apa gitu. Berarti kita bisa bikin seperti ini. Persen bucket. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi nama bucketnya misalnya backup VPS ini bukan SPG, kok SPG, SGP. Ini SGP. Nah, ini SPG, ini SGP. Jadi SPG apa, ingat SPG? Nah, kita copy yang ini ya. Jadi dia nama bucketnya tadi kan backup VPS. Nah, .sgp1.digitaloceanspace.com. Oke, paste, enter. Encryption-nya ini opsional ya, jadi teman-teman bisa skip aja, tekan enter aja. Path to JPG program itu di skip juga ya. Jadi kita tekan enter aja ya. Nah, use HTTPS protocol, pilih yes ya. Kalau yang tak HTTPS kita pilih yes supaya dia terenkripsi gitu. HTTP proxy-nya pilih kayaknya enggak ya, abaikan aja proxy konfirmasi. Lalu kita tes access with user play ya. Ini kita pilih yes ya. Nanti kita lihat hasil tesnya sukses enggak. Nah, kalau sukses seperti ini berarti sudah berhasil ya. Kita bisa save setting, tekan yes. Tapi kalau nanti tesnya gagal atau file, teman-teman bisa pilih N sini, no. Jadi jangan di save settingnya tapi dikonfigurasi ulang.
Karena ini kita berhasil, jadi kita tekan yes. Nah, sampai dengan tahap ini kita sudah berhasil ya menghubungkan antara S3 CMD Tools yang kita install di VPS kita ke Digital Ocean Space. Nah, lalu selanjutnya kita bikin script backup. Untuk script backupnya saya simpan di ./srv aja ya. Jadi cd/srv. Di sini kita lihat isinya kosong ya, nggak ada apa-apa. Lalu kita bikin nama filenya. Nanti nama filenya bisa teman-teman terserah ya, bebas. Di sini kita kasih nama backup to S3 ya, to S3.sh, nano backup to S3.sh. Isinya itu file yang mau teman-teman backup. Nah, di sini kita copy aja script yang ini, kita copy. Nah, kita paste. Nah, di sini yang perlu teman-teman ganti itu bisa ini echo-nya bisa diganti. Misalnya kalau teman-teman pakai Contabo misalnya bisa bikin sini Contabo S3 misalnya gitu. Karena saya pakai Digital Ocean, saya pakai aja Digital Ocean. Nah, lalu di sini yang /srp/etc/home/var ini adalah direktori yang mau teman-teman backup. Nah, karena ini adalah folder-folder penting di Linux, jadi ini saya backup semua. Tapi supaya cepat ya prosesnya, jadi kita hanya backup file yang di dalam home aja. Jadi kita akan ambil yang ini, hapus yang ini, hapus lagi yang ini. Nah, lalu yang perlu kita ganti di sini nama bucketnya. Tadi nama bucketnya itu kan kita simpan namanya backup VPS. Nah, jadi di sini kan dia masih link raya VPS. Jadi kita bisa ganti S3 2// ganti namanya backup VPS. Backup VPS. Nah, jadi kita hapus di sini backup VPS. Untuk DPKG list ini dia berfungsi untuk mencatat apa sih library atau software-software yang sudah diinstal di server kita. Jadi ketika nanti kita mau build server baru, kita tahu tuh apa-apa aja yang sudah terinstall. Jadi kita butuh nih DPKG listnya. Oke, sampai sini kita finish ya, finish synchronize. Nah, karena dia ini sinkronisasi, jadi dia tidak nimpa ya. Jadi ketika ada perubahan di dalam folder home, maka dia akan langsung otomatis synchronize. Untuk otomatisnya teman-teman nanti bisa pakai cron job. Kalau sekarang ini kita jalankan manual ya. Nah, jadi kalau selanjutnya kita coba jalankan sh backup to s3.sh. Kita enter. Nah, dia udah started nih, started CNC to Digital Ocean. Kita tunggu ya. Nanti kita bisa juga sambilan refresh di sini di bucketnya, kita bisa refresh. Nanti dia harusnya masuk di sini nih. Ini belum masuk ya. Kita tunggu. Oke, ini lagi berjalan ya proses synchronize-nya. Nanti dia akan langsung upload ke bucket yang kita bikin di Digital Ocean Space. Untuk proses uploadnya tergantung dari besaran SES ya. Kalau semakin besar file direktori yang teman-teman backup itu, maka proses backupnya akan semakin lama. Dan juga tergantung dari jaringan dari VPS-nya. Kalau teman-teman pakai VPS lokal itu biasanya kan seret ya, otomatis jaringannya lebih kecil dibanding teman-teman pakai VPS di luar negeri seperti Vultr, Digital Ocean ataupun Contabo, itu speednya bisa lebih besar. Kalau untuk Contabo kekurangannya itu memang dari segi bandwidth jaringan ya, speed jaringannya itu kalau lagi bagus dia bagus gitu, tapi kalau lagi drop itu bisa kecil gitu, bisa turun sampai, saya pernah itu turun sampai sekitar 30 Mbps. Tapi kalau lagi bagus dia untuk spek yang VPS yang kecil ya, yang nomor 2 itu dia bisa sampai 200 Mbps. Jadi yang ini, kalau kita buka Contabo yang VPS plan,
Nah yang ini ya, yang Cloud VPS M itu sama yang S ini dia 200 Mbps speednya. Tapi kalau teman-teman nanti semakin teman-teman upgrade plan dari VPS Contabo-nya, maka akan diberikan bandwidth internet yang semakin besar gitu. Oke, kita lihat ya prosesnya masih berjalan ya, proses uploadnya masih berjalan. Sekarang kita bisa buka DigitalOcean Space-nya. Di sini masih kosong ya, belum ada isinya. Kita coba refresh. Harusnya sih udah ada ya file-file yang tersinkronis. Nah, teman-teman bisa lihat ya, sudah ada directory home di sini dan sudah ada isinya juga. Ini ada yang server panel, spacebox. Kebetulan yang VPS yang saya backup ini dia sudah terinstall control panel cyber panel ya. Jadi dia semua folder-folder web servernya semua ada di /home, directory /home. Ini kita tunggu ya sampai prosesnya selesai. Oke, sambil menunggu ini selesai, kita coba ganti dulu ini ya yang di tutorial, karena ini ada yang salah nih di bagian endpoint bucketnya, karena di sini tulisnya SPG ya, harusnya kan SGP ya, SGP. Mungkin lagi nulis masih ingat SPG, SPG mobil kali teringat ya. Kita ganti supaya teman-teman nanti yang baca nggak salah. SGP 1. Nah, gitu. Kita update. Kita cek lagi apakah udah berubah. Nah, ini udah berubah ya. Bucket s.skp1.digitaloceanspace.com baru benar. Oke, ini proses sinkronisnya dari VPS kita ke DigitalOcean bucketnya ya. Di bucket backup VPS ini udah selesai ya. Dan sini udah teman-teman bisa lihat ya, sini sudah ada directory yang ada di dalam directory /home ya. Sudah masuk ke dalam bucket. Nah, agar proses sinkronisasi ini otomatis, teman-teman bisa menambahkan cron job. Nah, di sini sudah kita bikin juga cron job ya. Nah, teman-teman bisa pakai cron tab, lalu tinggal masukin aja scriptnya. Nah, di script ini ada yang /srp backup to S3 log ya. Jadi kita bisa mau menangkap log dari proses backup yang dijalankan, itu teman-teman bisa bikin satu file. Ini masih di dalam directory srv ya. Kita bisa bikin backup to S3 log.txt seperti ini. Jadi kita bisa bikin touch. Nah, untuk isinya itu kosong aja ya, karena nanti dia otomatis terisi dari log dari backup yang dijalankan. Nah, oke, kita tambahkan cron tab-nya supaya bisa dijalankan otomatis. Teman-teman bisa cron tab strip ini parameter untuk edit ya. Nah, di sini teman-teman bisa taruh aja di paling atas, tekan I ya, insert. Nah, teman-teman bisa insert aja di paling di atas script untuk backupnya, sinkronisnya di sini ya. Kita ambil aja ini add daily. Nah, nanti kalau teman-teman itu apanya beda, part dari file backupnya di sini kan /srp ya. Nanti misalnya teman-teman taruh backup scriptnya itu di /home, maka teman-teman sesuaikan aja. Karena kebetulan di sini di /srp juga ya, nama backup scriptnya dan backup lognya, jadi saya bikin sama aja. Nah, untuk keluarnya teman-teman bisa tekan Ctrl C, lalu titik 2 WQ, save dan quick ya, enter. Nah, kita bisa cek lagi di cron tab E. Nah, ini udah tersimpan ya. Untuk keluarnya Ctrl C titik 2 WQ. Nah, dengan kita menambahkan cron job seperti ini, maka dia akan otomatis dijalankan. Nanti teman-teman bisa ganti juga, misalnya di sini daily mau dijalankan setiap minggu misalnya, maka bisa teman-teman ganti, tekan huruf I, lalu dihapus weekly. Nah, seperti ini, atau monthly dan lain-lain. Oke, demikian ya tutorial cara melakukan backup VPS ke DigitalOcean Space S3 bucket ya, S3 compatible. Nanti teman-teman kalau nggak punya DigitalOcean Space, teman-teman bisa pakai Vultr Object Storage, bisa juga pakai Contabo Object Storage yang harganya lebih murah ya. Kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan seputar backup VPS, teman-teman tulis saja di kolom komentar, nanti kami akan jawab semampu kami. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.